langsung aja kepada Pak Melson. Silakan Pak Melson. Baik, dari Generasi Muda. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan diri wabarakatuh. dikit ya. Ya. Baik, saya Melson, asli Bukit Tinggi, berdomisili menetap di Pamulang, Tangsel. Videonya, Pak. Iya, maaf. Salam hormat buat tokoh-tokoh senior kita, orang tua kita. Tidak menyebut nama karena waktu. Tokoh di luar negeri maupun di nasional maupun di Sumbar. Saya barangkali mewakili yang muda. Bagus diskusinya. Satu, mungkin ke depan ini perlu ditingkatkan lagi. Terus yang kedua, menanggapi dari berbagai narasumber. Pencerahannya luar biasa buat kita semua, audien di sini. Dan ini mungkin berkembang di YouTube. Menanggapi hal pembicara di atas, kalau saya menyikapi atau Ambo menyikapinya, pertama berkurang terkikisnya itu karena globalisasi. Terus yang kedua, peran ulama sekarang berkurang, atau mungkin ulama-ulamaan, khususnya notabene yang Minang, ini bukan mengkotak-kotakkan gitu. Terus yang ketiga, sile, artinya di sile ini bukan fisik tapi adalah paham. Nah, kalau izin dengan Ibu Prof Mutia, Hatta Muda atau yang kita kenal seluruh seantero negeri atau dunia ini, ketika berangkat itu sudah dimodali dengan 3 fase tadi. Baik globalisasi sudah dibekali oleh orang tua atau mamanya, kemudian ulama atau ilmu agama, kemudian sile atau paham. Itu Hatta Muda, termasuk Yamin, termasuk dan yang lain-lain tokoh nasional di kala sebelum kemerdekaan, awal kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Terus yang ketiga, ini mengkritisi, mohon maaf, dari pembicara atau dari narasumber yang banyak tidak pernah membahas Gebu Minang. Nah, saya mengenal Gebu Minang waktu Pak Azwar Anas. Saya masih pakai celana abu-abu. Nah, sekarang Gebu Minang nggak disinggung, perlu ke depan Gebu Minang ditingkatkan lagi perannya. Nah, ide-ide ini dikemas lagi dalam Gebu Minang untuk diaplikasikan, direalisasikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih.